Hai, selamat sore teman-teman seller. Apa kabarnya? Kita rasanya udah lama ya nggak ketemu ya. Minggu lalu udah dibantu oleh Bang Ando dan juga Vira. Sekarang hari ini kembali lagi bersama aku, Bella, di Bakat atau Belajar Kilat. Nah, teman-teman, apa kabarnya semua? Seperti biasa, yang udah hadir boleh langsung sapa-sapa di bawah. Kayak Kak Diana. Apa kabarnya Kak Diana? Seneng banget deh Kak Diana tuh selalu menjadi salah satu orang yang paling cepet, paling gercep untuk join Bakat. Thank you ya Kak Diana ya. Oke, ada juga Mas Li. Halo Kak Bella, sehat Kak? Oke, Kak Mas Li nih kayaknya baru join ya. Aku belum terlalu familiar nih sama namanya. Oke, welcome. Selamat bergabung Kak Mas Li. Berikutnya ada lagi, siapa lagi? Yuk, seperti biasa biar kita saling berkenalan, kita sapa-sapa, langsung tuliskan di bawah aja hadir-hadir gitu. Nah, nggak kerasa teman-teman semua, ini udah tanggal 20 Desember. Tandanya ini sudah di penghujung tahun banget nih, tinggal 11 hari lagi. Yang aku mau tanyain adalah, teman-teman apa sih resolusi tahun 2023-nya? Tahun depan nih ya. Tinggal nggak kerasa, tinggal kurang dari 2 minggu lagi kita akan 2023, resolusinya apa ya? Oke, tulis aja di bawah. Satu aja teman-teman ya. Atau mungkin belum kepikiran, nggak apa-apa. Sambil kita menunggu teman-teman seller yang lain, masih ada waktu nih ya, 2 menit untuk teman-teman pikirin resolusinya. Kalau aku apa ya? Mungkin kalau aku lebih hidup sehat kali ya teman-teman ya. Mungkin olahraga rutin, setidaknya seminggu sekali. Makannya juga mungkin nggak makan nasi Padang mulu nih teman-teman ya, karena kan kolesterol gitu. Nah jadi mungkin 2023 membiasakan supaya lebih sehat deh. Nah teman-teman ada juga nggak nih yang sama kayak aku yang resolusi tahun 2023-nya pengen hidup lebih sehat? Atau kalau misalnya teman-teman di sini pastinya mau menargetkan diri nih ya, mungkin di 2022 post short videonya seminggu sekali. Nah, mungkin di 2023 punya ambisi, punya resolusi mau post short videonya seminggu 3 kali. Nah, atau mau live-nya diperpanjang ya, atau mau apa nih gebrakan-gebrakan yang teman-teman seller punya ide ya. Atau mungkin menargetkan dalam tahun 2023 minimum harus ada 1 FYP. Nah, bisa juga ya teman-teman ya. Ayo tulis-tulis di bawah, aku pengen bacain dan supaya kita bisa bertukar pikiran nih. Ntar di akhir tahun 2023, siapa tahu kalau kita bertemu lagi, bisa kita cek nih ya, udah pada tercapai atau belum. Oke, hai Bang Fai, hai Kak Gita Pulubuhu dari Gorontalo. Wah, dari Gorontalo ya, jauh juga nih. Oke, ada juga Kak Irvi M. Putri. Hai, salam kenal semuanya. Selamat datang di acara Bakat. Jadi teman-teman tadi yang baru bergabung, aku lagi nanya apa sih kira-kira resolusi tahun 2023 untuk teman-teman seller nih ya. Atau mungkin seputar penjualan gitu ya. Mungkin selama 2022 rata-rata penjualannya tiap hari itu 10 paket. Nah, mungkin tahun depan tujuan utamanya mau dibikin 20 paket gitu ya, di double, boleh banget teman-teman ya. Penting banget buat kita semua bikin resolusi 2023 supaya kita tahu nih kalau misalnya udah ada tujuan yang mau dicapai, kita bisa breakdown nih teman-teman, gimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, salah satunya pastinya rutin-rutin nih ikut acara TikTok Hood ya, contohnya seperti Bakat hari ini, karena di acara-acara TikTok ini kita memberikan edukasi, memberikan sharing-sharing juga tentang tips and trik terbaik untuk berjualan di TikTok Shop sehingga teman-teman semua bisa mengembangkan tokonya di TikTok Shop ya. Nah, ngomong-ngomong TikTok Shop, hari ini aku mau membahas seputar afiliasi. Nah, teman-teman di sini udah ada yang tahukah apa itu afiliasi? Nah, untuk secara singkat aja nih ya, teman-teman ya. Namanya TikTok itu kan sebutannya shoppertainment, di mana shopping digawinkan dengan entertainment gitu. Nah, teman-teman di sini kan semua di bagian shoppingnya ya, teman-teman berjualan gitu di dalam TikTok Shop. Nah, untuk entertainmentnya kan TikTok ini mempunyai banyak creator-creator ya teman-teman ya. Nah, tapi creator-creator di sini pun banyak tiringnya. Mungkin ada yang besar sekelas misalnya kayak Mama Gigi atau misalnya Gisel dan lain sebagainya. Sampai ada juga mungkin yang followersnya masih kecil-kecil, masih 10K, 20K, 100K gitu. Nah, di sini teman-teman itu diberi kemudahan, diberi platform oleh TikTok Shop di mana teman-teman bisa
mengkonekkan diri dengan para creator ini untuk membantu mereka akan membantu teman-teman berjualan dengan cara afiliasi ya. Jadi contohnya nih misalnya Natasha Surya gitu, teman-teman jualan misalnya jualan baju, terus pengen si Natasha Surya promoin baju teman-teman. Nah, itu bisa ya teman-teman dengan cara afiliasi. Nah, caranya seperti apa? Strateginya seperti apa, komisinya tuh seperti apakah, gimana cara connect-nya nih dengan para creator-creator ini akan dibahas tuntas selama 1 jam ke depan di Bakat ya. Seperti biasa teman-teman, Bakat ini singkatan dari belajar kilat, di mana selama 1 jam ke depan kita akan membahas tips and trik untuk sukses berjualan di TikTok Shop. Bakat sendiri rutin kita adakan setiap Selasa dan Kamis pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, spesial di Facebook TikTok Hood ya. Jadi teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya karena kita akan bahas nih hari ini. Nah, sekalian aku mau menginformasikan juga untuk teman-teman, mau kasih bocoran dikit ya. Mungkin tahun depan kita akan migrasikan acara Bakat ini dari Lark TikTok Hood. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung di Lark TikTok Hood, buruan deh, karena di sana itu diskusinya lebih seru, lebih asik, dan mulai tahun depan banyak acara-acara yang akan kita lakukan khusus di Lark juga nih ya. Jadi udah nggak di Facebook lagi. Jadi teman-teman yang belum join, yuk segera join Lark TikTok Hood. Nanti di akhir acara aku akan informasiin gimana cara bergabungnya ya. Oke. Mana nih belum ada yang balas aku. Resolusi tahun 2023-nya apa sih? Tadi udah ada Kak Fetin juga. Halo, sore Kak Fetin. Oke, terus ada Mas Jumadi juga, salam dari Bekasi. Apa kabarnya Mas Jumadi? Oke, ada Kak Adwet Scouter Vespa. Susah nih aku panggilannya. Panggilannya siapa nih Kak? Kak Adwet, Kak Scooter, atau Kak Vespa ya? Oke, teman-teman semua, segera dong ajak-ajakin yang lain untuk segera bergabung di acara Bakat kali ini ya. Tadi aku udah lihat nih beberapa nama-nama familiar yang suka ngobrol-ngobrol di Lark, boleh dong panggilin teman-teman Larknya untuk segera bergabung ya. Karena biasanya diskusi-diskusi seperti ini tuh semakin rame, semakin seru ya. Oke. Yuk tuliskan langsung di bawah resolusi 2023-nya apa. Oke. Kak Fetin, kalau pindah ke Lark nggak ada siaran ulangnya ya Kak, kayak di FB. Nah, itu masih kita pikirkan, tapi sejauh ini sih sepertinya belum ada nih Kak. Tapi nanti bisa kita tinjau ulang, makanya pastiin selalu ikutin acara Bakat ya di hari Selasa. Oke, Kak Irvi, resolusinya konsisten aja, konsisten buat short video, konsisten live. Keren, aku kasih 2 jempol untuk Kak Irvi, tingkatkan. Dan kalau misalnya udah bikin resolusi itu jangan sampai kita lupa ya teman-teman. Biasanya kita bikin resolusi pas bulan Februari juga udah lupa gitu. Jadi bener-bener kalau bisa dicatat gitu ya, mau dicatat di kertas, ditulis gede-gede di papan tulis, terus kita tempel deh tuh di tembok yang kita lihat tiap hari. Supaya nggak lupa teman-teman ya, setiap bangun, oh iya aku udah punya resolusi untuk selalu live misalnya. Jadi nggak lupa dan benar-benar kepakem di otak gitu ya. Oke, ada lagi? Kita cari. Oke, Kak Eli Heben, selamat bergabung Kak, apa kabarnya? Kak Diana Fitrianti, 2023 punya stok dagangan melimpah ruah. Keren ya, tandanya kalau stoknya semakin banyak, dagangannya juga biasanya semakin banyak nih. Oke, ada lagi teman-teman, kita tunggu, kita diskusi bersama-sama, pengen tahu nih, aku penasaran apa sih resolusi 2023 teman-teman seller semuanya ya. Kalau tadi aku mungkin resolusinya pengen hidup lebih sehat nih teman-teman ya, mungkin rutin olahraga, makannya lebih yang sehat-sehat. Kalau teman-teman apa? Tadi udah ada yang sharing mau rutin, mau konsisten live short video, ada juga tadi mau memperbanyak stok. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman ya? Atau misalnya ada yang mau memulai afiliasi, mencoba-coba afiliasi. Nah, boleh nih. Pas banget dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, teman-teman, hari ini aku mau langsung memperkenalkan 2 narasumber kita. Ciwi-ciwi cantik hari ini, hijau-hijau ya semuanya. Langsung aja aku mau ngenalin Kak Cindy dan Kak Caca. Hai. Halo. Halo teman-teman. Halo Kak Bella. Halo semuanya. Halo Kak Cindy, halo Kak Caca.
Kita perkenalan satu-satu dulu deh. Mungkin dari Kak Caca dulu. Mungkin sebutkan nama panggilannya, terus juga di TikTok Shop nih selaku apa, dan makanan yang paling tidak disukai. Nah, biasanya kan kita selalu apa-apa yang disukai ya. Sekarang yang paling makanan tidak disukai. Apa nih Kak Caca? Oke, halo semua teman-teman seller, selamat sore. Semua pada sehat semua. Aku di sini dipanggil Caca sebagai account manager di TikTok Shop. Kalau misalkan ditanya makanan yang nggak disuka itu lebih ke sayur-sayuran. Makanya mungkin ya kayaknya aku makan minus kan, pakai kacamata. Jadi gitu, aku nggak suka sayur gitu. Jadi jarang banget makan sayur, Kak Bella. Oke, mungkin resolusi tahun 2023-nya bisa lebih banyak mencoba sayur ya Kak Caca ya. Betul, supaya ya makin sehat gitu ya Kak Bella. Iya betul. Benar-benar. Oke, sekarang Kak Cindy, boleh Kak Cindy. Halo semuanya, kenalin nama aku Cindy. Di sini aku sebagai e-commerce account eksekutif. Paling untuk yang kurang disukain ya, itu sama sih, kurang suka sayur ya. Paling resolusinya memang kedepannya lebih menyukai makan makanan sehat gitu. Oke, berarti kita semua mirip-mirip nih, kurang lebih mau hidup sehat ya di 2023 ya. Doain ya teman-teman seller ya, semoga aku, Kak Caca, dan Kak Cindy 2023 bisa lebih sehat nih. Oke, hari ini kita mau bahas seputar apa sih Kak Caca? Kita hari ini akan membahas seputar afiliasi ini, Kak Bella. Mungkin teman-teman seller yang belum mengerti ataupun yang lagi belajar afiliasi, boleh dipantau nih untuk bakat hari ini. Oke, nah kalau untuk Kak Cindy, kenapa sih Kak penting untuk teman-teman seller ini tahu cara tentang afiliasi? Ya, jadi afiliasi ini merupakan salah satu fitur promosi yang juga memberikan efek yang dahsyat nih, gitu kan. Jadi teman-teman seller juga harus tahu gimana sih cara menggunakan fitur promosi afiliasi itu sendiri, di mana bisa aja nih nanti orderan teman-teman seller itu jadi membludak. Betul. Jadi afiliasi ini bisa dibilang mungkin sedikit kayak bantuan gitu ya untuk mempercepat atau misalnya kayak semacam jalan tikusnya nih supaya tiba-tiba video teman-teman bisa FYP gitu. Karena kan creator-creator di TikTok ini pastinya sudah punya followers yang banyak dan juga mereka juga udah paham nih pangsa pasarnya dan tren-tren apa yang harus dibuat gitu sehingga semoga mereka bisa membantu teman-teman semua di sini untuk jualannya tuh langsung semakin membludak gitu. Karena aku sendiri juga sering nih teman-teman dengar kesaksian nyata gitu ya dari teman-teman seller yang dia ngeliat, oh iya tiba-tiba stok aku habis Kak karena ada satu video creator yang viral dan langsung habis ludes stoknya. Nah semoga itu semua bisa terjadi untuk teman-teman sini juga. Oke, kalau gitu langsung aja aku serahkan tempat dan waktunya ke Kak Cindy dan Kak Caca. Teman-teman semua di sini harap dengarkan dengan baik-baik ya. Udah akhir tahun harus nambah ilmu. Dan seperti biasa di akhir acara kita akan ada sesi pertanyaan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar topik hari ini, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Nanti di akhir acara kita akan dijawab langsung sama Kak Caca dan Kak Cindy selama pertanyaannya memang sesuai dengan topik. Oke, thank you teman-teman. Silakan menyaksikan ya. Thank you Kak Bella. Thank you Kak Bella. Oke. Thank you Kak Bella, thank you Kak Cindy. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang afiliasi. Bagaimana caranya untuk memaksimalkan orderan dengan afiliasi. Boleh dibantu Kak Ando, maaf. Nah, ya, untuk hari ini kita akan membahas pertama itu ada afiliasi program. Apa itu afiliasi program? Terus yang kedua itu jenis-jenis atau berapa jenis program dari afiliasi. Terus yang kedua itu gimana caranya membuat afiliasi program. Yang ketiga, gimana sih caranya agar para kreator bersedia untuk mempromosikan produk-produk dari para sales kalian. Terus yang keempat, ada sampel gratis afiliasi. Dan yang terakhir itu kita juga akan membahas mengenai gimana caranya mengecek pesanan dari afiliasi maupun persyaratannya apa saja sih agar para seller bisa mengikuti program afiliasi ini. Gitu.
Nah, yang pertama itu apa? Itu program afiliasi. Afiliasi sebenarnya tadi udah dibantu ya sama Kak Cindy juga untuk gambarannya, yaitu adalah sebuah program promosi produk yang dibuat oleh para seller. Sistemnya itu berbasis komisi dan bisa diikuti oleh semua kreator di TikTok Shop. Nah, untuk program afiliasi sendiri itu ada 3 jenis ya. Yang pertama mungkin ada namanya program bertarget, di mana program bertarget ini didefinisikan di mana seller memperbolehkan untuk mengundang kreator untuk mempromosikan produk-produk para seller gitu ya, di mana para kreator nantinya itu bisa membuat promosinya itu setelah undangan dari para seller diterima oleh para kreator gitu. Dan untuk program bertarget sendiri ini, teman-teman seller sekalian bisa nih untuk memilih produk mana saja yang ingin diikutsertakan kayak gitu. Dan untuk persentase komisinya sendiri itu didasarkan berdasar 1 sampai 50% kayak gitu. Dan untuk di program bertarget sendiri ini, teman-teman seller sekalian bisa untuk memilih kreator yang spesifik gitu. Jadi bisa langsung misalkan mau pilih kreator siapa itu bisa langsung dibuat gitu atau dipilih gitu dalam satu program kayak gitu. Nah, untuk program terbuka sendiri itu di mana teman-teman seller bisa untuk produk-produknya itu dilihat oleh semua kreator gitu ya, yang sesuai dengan kualifikasi tentunya. Dimana kalau bertarget tadi kan teman-teman seller ya untuk yang mengajukan diri kepada para kreator untuk programnya bisa dipromosikan. Tapi kalau di program terbuka ini teman-teman seller kreatornya nih yang bisa mengajukan diri untuk bisa membantu mempromosikan produk-produk dari para seller gitu. Nah, untuk persentasenya sendiri gitu ya, komisinya itu di antara 1 sampai 50% juga kayak gitu, dan produknya juga bisa langsung dipilih oleh teman-teman seller sekalian, produk mana saja kira-kira yang ingin diikutsertakan kayak gitu. Nah, untuk yang program toko, yang jenis ketiga ini adalah memperbolehkan seller untuk mengatur persentase komisinya itu seragam atau sejenis pada semua produk. Jadi, misalkan ada beberapa produk gitu ya, nah itu untuk komisinya boleh banget disamaratakan gitu. Jadi memang tidak bergantung pada satu produk dibeda-bedain gitu komisinya. Kalau yang program toko ini bisa disamaratakan untuk komisinya sama, di kisarannya itu sekitar 1 sampai 50% dan semua produknya itu bisa diikutsertakan semuanya juga dan bisa dibantu oleh semua kreator yang ada di TikTok Shop. Gitu. Punten Bang Ando, boleh selanjutnya. Nah, untuk cara membuat program afiliasinya sendiri gitu ya, gimana caranya? Mungkin untuk teman-teman seller yang masih belajar di sini, itu nanti teman-teman seller bisa langsung masuk ke halaman seller center teman-teman seller sekalian. Terus nanti biasanya tulisan promosi afiliasi itu ada di paling atas di seller center, jadi bisa langsung diklik. Nah, nanti akan masuk ke tab atau halaman yang memang langsung ada jenis-jenis afiliasi yang ingin diikutsertakan kayak gitu. Boleh di next lagi Bang Ando, maaf. Nah, gini ya, misalkan aku kasih contoh gimana sih caranya membuat program terbuka kayak gitu. Nah, teman-teman seller boleh banget untuk ngeklik yang program terbuka, terus baru ngeklik lagi yang program terbuka baru kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh ada 3 jenis yang tadi, teman-teman seller boleh nih langsung ngeklik yang program toko maupun program terbuka maupun program bertarget. Nah, nanti diklik lagi yang dibukanya itu yang paling baru. Nah, itu akan memulai satu program baru yang ada di afiliasi. Kayak gitu. Boleh dibantu lagi Bang Do, maaf. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit terkait dengan program bertarget. Nah, kalau yang tadi seperti aku sudah jelaskan, program bertarget ini di mana teman-teman seller sekalian bisa mengundang gitu ya atau meminta kepada para kreator yang spesifik untuk mempromosikan produk-produknya. Nah, di mana setelah teman-teman seller ngeklik nih program bertarget yang baru, nanti teman-teman seller misalkan sudah masukin nih semua produk-produknya kayak gitu ya listnya. Nah, nanti bisa lagi ke paling bawah nama teman-teman seller bisa nih langsung ngeklik secara spesifikasi nama kreator yang ingin diundang kayak gitu. Misalkan nih ada Rafina Gita,
atau misalkan piaraan dini dan sebagainya, itu bisa langsung diklik gitu, bisa langsung diundang gitu ya, di mana satu kali program yang telah dibuat itu bisa membuat 30 kreator gitu. Jadi bisa langsung nih 30 kreator yang pengen diikut sertakan atau enggak pengen diminta tolong gitu ya untuk mempromosikan produk-produk teman seller kayak gitu. Tapi aku juga nih ada tips and trick, jangan lupa banget pada saat teman-teman seller sekalian membuat program afiliasi ini bisa dicek dulu untuk produk-produknya gitu, karena biasanya pada saat teman-teman seller sekalian itu memasukkan produknya itu biasanya itu ada 3 jenis pilihan gitu ya. Yang pertama itu biasanya live. Kalau misalkan memang tulisan status produknya itu live, itu berarti produk-produk teman seller itu bisa langsung dimasukkan ke dalam program afiliasinya. Terus yang kedua itu ada biasanya statusnya itu ditarik. Nah, kalau ditarik itu biasanya dideaktif gitu produknya dari platform. Nah, jadi biasanya kalau misalkan status produknya itu ditarik, sudah tidak bisa gitu ya dimasukkan dalam program afiliasi kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang status produknya itu diikut sertakan. Nah, jadi teman-teman seller sekalian jangan khawatir kalau misalkan ada tulisannya itu diikut sertakan, berarti produk tersebut sudah masuk nih di dalam list program afiliasinya gitu. Jadi teman-teman seller sekalian nggak perlu khawatir akan terjadinya double gitu ya, atau ada 2 produk dalam satu program gitu. Jadi tidak akan, karena nanti ketika misalkan dimasukkan lagi produknya itu harusnya sudah ada tulisan sudah diikut sertakan kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman seller sekalian pada saat membuat program afiliasinya itu memasukkan nomor WhatsApp nih, karena biasanya nomor WhatsApp ini yang sering mungkin kadang lupa gitu ya dimasukkan. Nah, kadang tuh kreatornya bingung gitu ya menghubungi dari mana gitu. Nah, tapi biasanya pun di seller center kita nanti tuh di atasnya ada tulisan warning gitu, kayak peringatan bahwa teman-teman seller sekalian belum memberinformasikan email maupun WhatsApp dari teman-teman seller sekalian gitu yang bisa dihubungi sama kreator. Jadi jangan lupa juga untuk dicek dulu nih nomor yang bisa dihubunginya kayak gitu. Dan juga mungkin teman-teman seller sekalian boleh nih mengecek dulu performanya dari para kreator gitu. Jadi mungkin sebelum teman-teman seller mengundang ataupun kreator yang mengajukan diri kepada teman-teman seller sekalian, boleh nih dicek dulu performa dari para kreatornya kayak gitu. Mungkin bisa dicek nih mungkin pada saat live mereka seperti apa, ataupun mereka dalam membuat short videonya itu menarik atau gimana gitu ya pada saat mempromosikan produk-produknya gitu. Jadi bisa dicek dulu performa dari para kreator sekalian kayak gitu. Nah, teman-teman seller pun juga bisa nih mengecek terkait dengan status pengajuan dari afiliasi program yang dibuat kayak gitu. Nah, nanti biasanya teman-teman seller bisa nih mengecek apakah programnya itu disetujui, ditolak, atau kadaluarsa gitu. Nah, jadi teman-teman seller juga bisa untuk menyetujui ataupun menolak terkait dengan undangan misalkan dari para kreator yang ada di TikTok Shop gitu. Nah, untuk hal tersebut itu ada di tabnya tindakan yang ada di seller center juga. Jadi bisa dibuka di tab namanya tindakan. Nah, di situ teman-teman seller bisa langsung menerima atau menolak undangan yang diterima dari para kreator, ataupun bisa mengecek nih status dari program target teman-teman seller sekalian apakah disetujui atau tidak gitu ya dari para teman-teman kreator yang ada di TikTok Shop. Kayak gitu. Boleh di next Bang Ando, maaf. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Cindy. Makasih. Ya, terima kasih Kak Caca atas penjelasannya. Nah, tadi kan Kak Caca udah jelasin ya untuk tipe-tipe dari afiliasi itu sendiri. Yang mana itu ada program target, ada program terbuka, dan juga ada program toko. Nah, teman-teman seller juga bisa melihat progres nih dari pengajuan afiliasi teman-teman seller itu sendiri di analitik kreator yang ada di seller center. Di mana untuk analitik kreator ini akan menampilkan keseluruhan performa dari afiliasi teman-teman seller. Di situ akan ada penghasilan atau jumlah yang dibayarkan ke penjual melalui penjualan afiliasi oleh kreator dalam waktu yang ditentukan. Jadi seberapa banyak pendapatan yang didapatkan oleh seller
yang berasal dari afiliasi itu sendiri. Lalu nantinya juga akan ada estimasi dari komisi, di mana ini merupakan estimasi komisi yang dibayarkan ke kreator dalam waktu yang ditentukan. Jadi nantinya kreator juga dapat gambaran nih, omset saya sekian, saya ternyata melakukan promosi atau pembayaran komisi kepada kreator itu sebesar sekian. Lalu teman-teman seller juga bisa mengetahui nih jumlah kreator dengan penjualan dalam waktu yang ditentukan. Nah, nantinya juga akan ada info jumlah produk yang terjual oleh kreator dalam waktu yang ditentukan. Di dalam tampilan layar analitik kreator ini, nantinya teman-teman seller juga bisa melihat top kreator. Di situ nanti akan ada info kreator-kreator teratas, dan juga teman-teman seller bisa mencari kreator berdasarkan username-nya kreator itu sendiri. Jadi teman-teman seller bisa mengetahui per orang itu menghasilkan penjualan berapa, komisinya sekitar berapa. Nanti itu teman-teman seller tinggal download atau unduh aja data tersebut ke dalam Excel, di mana untuk data tersebut mengandung beberapa metrik kreator yang bisa teman-teman seller pilih, yang mana itu bisa sampai 5 metrik. Jadi teman-teman seller bisa mengetahui kreatornya itu berapa followers, terus produk live stream-nya, revenue-nya, terus komisinya berapa. Jadi memang itu lebih spesifik dan lebih detail. Jadi teman-teman seller bisa menjadikan itu bahan evaluasi atau bahan acuan untuk seberapa besar pengaruh afiliasi terhadap produk teman-teman seller, dan juga untuk ini aja sih paling data teman-teman seller seperti itu. Jadi bisa dicek di Seller Center, bagian pusat penjual, nanti diklik aja Kompas Data, lalu dipilih yang analitik kreator. Nah, selanjutnya boleh dibantu di next, Kak? Ya, jadi kan tadi udah dijelasin ya apa aja itu afiliasi. Di sini aku mau berbagi tips and trick bagaimana cara agar kreator itu bersedia mempromosikan produk teman-teman seller nih. Jadi bukan cuma sekedar teman-teman seller targeted atau mencarilah kreator itu sendiri, tetapi kita juga harus membuat strategi agar pengajuan yang teman-teman seller lakukan atau offeringnya itu mantep nih, goal gitu kan. Dimana salah satu tipsnya itu adalah agar produk dilirik oleh kreator. Nah, pastikan informasi atau detail atau foto produk itu jelas. Jadi bukan foto-foto misalnya mungkin ngeblur ya. Kadang kan kita dapat dari supplier juga, mungkin downgrade fotonya. Nah, sebisa mungkin kita minta yang full image atau memang HD atau yang minimal pixelnya itu 1200 kali 1200, karena itu juga akan meningkatkan tampilan atau performa dari tampilan produk itu sendiri. Jadi memang harus sejelas mungkin sih, biar nanti kalau misalnya kreator mau mengafiliasi produknya itu, mereka juga tahu dan pesannya dan bentuk produknya itu tersampaikan dengan jelas seperti itu. Yang kedua, teman-teman seller bisa membuat harga produk ataupun best selling produk dengan harga yang cukup kompetitif, karena semakin kompetitif harganya kan semakin menarik ya. Jadi bisa disesuaikan aja dengan harga pasar atau bisa melakukan research terlebih dahulu gitu kan untuk harganya apakah sudah cukup kompetitif atau belum. Nah, yang ketiga itu berikan komisi yang menarik di setiap program. Contohnya itu minimal 3-10%. Di mana yang kita ketahui untuk afiliasi ini sendiri kita program yang meminta bantuan teman-teman kreator untuk mempromosikan produk teman-teman seller. Jadi kalau bisa memang komisi yang semakin besar itu akan menarik para kreator untuk mengafiliasi produk teman-teman seller. Tapi itu bisa disesuaikan kembali, cuman paling mungkin bisa minimal 3-10% seperti itu. Lalu disarankan juga untuk seller membuat konten promosi produk terkait di akun TikTok-nya. Nah, kan nggak semua afiliasi itu menggunakan atau memberikan free sample. Jadi seenggaknya teman-teman kreator itu udah mengetahui nih gimana sih gambaran produknya secara langsung, secara real life. Jadi ketika teman-teman kreator mempromosikan produknya itu, mereka udah ada gambaran dan juga
masih relate gitu. Karena kan kalau nggak relate, misalnya nanti teman-teman kreator mempromosikannya A, ternyata produknya itu B gitu kan, beda ukuran, nanti teman-teman seller juga yang akan mendapatkan efek negatifnya. Salah satunya itu negatif review, karena kan memang produk yang dipromosikan tidak sesuai, karena dari kreator juga kurang clear dapat informasinya. Nah, lalu di sini kita ada trik, yaitu cara untuk menghubungi kreator, terutama target plan. Karena kan target plan ini kan kita yang memang mematokkanlah kreator yang ingin kita jadikan afiliator gitu kan. Nah, teman-teman seller itu bisa cek terlebih dahulu video konten kreator yang diinginkan. Pastikan produknya itu sesuai dengan tipe pemasaran dari kreator. Kan nggak mungkin ya misalnya produk kita beauty gitu, ternyata kreator yang kita incer itu adalah kreator home and living, itu kan nggak masuk ya. Jadi memang harus kita pastikan itu sesuai. Pertama, kalau misalnya pun mereka menyetujuinya, itu nanti target pasarnya juga akan berbeda. Kedua, kalau misalnya mereka kemungkinan mereka menyetujuinya juga lebih kecil, karena kan itu bukan hal yang mereka kuasai dan bukan hal yang target marketnya mereka tuh berbeda seperti itu. Jadi pastikan lagi untuk kreatornya itu sesuai dengan tipe produk yang teman-teman seller jual. Lalu, jika undangan di program afiliasi teman-teman seller itu belum direspon, seller itu bisa lebih aktif dengan coba DM melalui aplikasi TikTok, email, atau bisa menghubungi langsung kreator melalui kontak yang tertera di profil kreator. Nah, nanti teman-teman seller bisa langsung menghubungi teman-teman kreatornya aja, langsung diinfokan aja dengan bahasa yang sopan serta jelas. Teman-teman seller bisa menginfokan maksud dan tujuannya, dan juga apa produknya diperkenalkan lebih lanjut gitu kan. Jadi seperti membuat surat penawaran kerjasama seperti itu. Nah, nanti kan kalau misalnya ternyata cocok, maka teman-teman kreator akan meng-ACC atau menyetujui permintaan untuk bekerja sama atau afiliasi itu sendiri. Boleh dibantu next selanjutnya? Ya. Nah, di sini kita juga ada namanya affiliate free sample atau sampel gratis afiliasi, di mana untuk sampel gratis afiliasi itu sendiri, kreator itu nanti bisa minta sampel nih ke penjual untuk memaksimalkan kreator itu sendiri membuat konten dan juga mengetahui produknya lebih lanjut gitu kan. Jadi memaksimalkan pembuatan konten dan proses afiliasinya itu. Nah, untuk kreator bisa merequest free sample, itu nanti akan ada opsinya. Kalau misalnya teman-teman seller mengaktifkan opsi untuk free sample itu sendiri, teman-teman kreator nanti bisa request ke teman-teman seller, di mana untuk permintaan ini nggak akan langsung kita setujui. Nanti teman-teman seller itu yang menentukan apakah teman-teman seller itu mau memberikan free sample kepada kreator itu sendiri. Nah, untuk free sample ini nanti ongkos kirimnya ditanggung oleh teman-teman seller. Jadi paling nanti dipotong dari saldo atau disesuaikan kembali. Nah, untuk free sample ini sendiri kita memiliki beberapa syarat dan ketentuan. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman seller, karena kita juga memberikan kenyamanan untuk teman-teman seller. Di mana untuk sampel gratis afiliasi ini dalam waktu 15 hari setelah penjual mengirimkan sampel gratis, kreator itu harus mengunggah video atau melakukan live stream yang berisi link produk yang sudah diberikan, atau kreator akan diberikan sanksi pengurangan kuota sampel untuk kedepannya. Jadi kita tetap memberikan sanksi apabila teman-teman kreator ini tidak jujur dan adil gitu kan. Karena kan kita ingin fair ya antara kreator dan juga teman-teman seller itu sendiri. Nah, penjual juga boleh menghubungi kreator untuk mendiskusikan detail kerjasama melalui kontak yang disediakan. Nah, untuk kontak itu kita nanti kan kreator itu menginfokan ada nomor telepon, nomor WhatsApp, sama email, sama ada username akun TikTok-nya. Jadi teman-teman seller bisa coba reach atau menghubungi teman-teman kreatornya untuk dealing lebih lanjut, misalnya ada permintaan atau apa gitu
gitu kan, nanti bisa disesuaikan aja. Lalu kreator dapat mengajukan permintaan 5 sampel gratis di waktu yang bersamaan. Nah, jika kreator tidak mengunggah video atau live dalam 15 hari sejak barang terkirim, kreator akan dihalangi untuk mengajukan permintaan sampel gratis dalam 14 hari. Jadi akan kita bekukan lah ya jatuhnya selama 14 hari, biar mereka juga nggak semena-mena. Nah, jika kreator mengunggah video yang berisi link produk, kreator harus menyimpan video tersebut di profil selama minimal 3 hari. Kita memberikan estimasi waktu biar produknya juga dilihat oleh lebih banyak orang. Nah, jika kreator melakukan live streaming yang berisi link produk, kreator harus menyimpan link selama lebih dari 10 menit. Jadi memang nggak yang main tautin langsung hilang tuh nggak kayak gitu. Jadi juga kita berusaha untuk berlaku adil kepada kreator dan juga seller. Ya, boleh dilanjut, Kak? Nah, untuk cek pesanan dari program afiliasi itu sendiri, kita juga bisa cek loh teman-teman seller. Jadi, bisa membedakan yang mana sih hasil dari penjualan saya menggunakan afiliasi, yang mana yang hasil dari saya self promotion atau saya melakukan penjualan sendiri gitu. Nah, ini bisa dicek di TikTok Shop Affiliate, atau teman-teman seller bisa buka dari TikTok Shop Seller Center. Nanti di bagian atas kiri ada tulisannya promosi afiliasi. Nanti itu diklik aja, maka akan terhubung ke TikTok Shop Affiliate. Nah, nanti teman-teman seller tinggal lihat aja di bagian affiliate order atau pesanan afiliasi. Di situ akan ada tertulis info orderannya, terus kreator afiliasinya, seberapa banyak, dan lainnya. Jadi memang untuk cek pesanannya itu kita ada di TikTok Shop Affiliate. Ya, boleh tolong dilanjut, Kak? Ya, nah, tapi kita juga memiliki syarat dan ketentuan tersendiri untuk promosi afiliasi ini. Nah, ini harus ditekankan banget biar teman-teman seller itu bisa terus menggunakan promosi afiliasi ini. Karena kalau misalnya tidak memenuhi salah satu metrik, teman-teman seller akan ditangguhkan atau tidak bisa menggunakan afiliasi ini. Yang mana misalnya sebelumnya udah mungkin shop plan gitu kan, atau open plan, itu nanti tiba-tiba berhenti sendiri karena teman-teman seller tidak memenuhi kriteria, di mana kurang lebih ada 3, yang itu penjual tidak boleh memiliki lebih dari atau sama dengan 12 poin pelanggaran. Jadi harus diperhatikan untuk poin pelanggarannya itu maksimal 11. Nah, yang kedua itu adalah poin pengalaman toko. SES harus lebih besar dari atau sama dengan 6. Jadi SES-nya itu minimal 6. Nah, kalau misalnya SES-nya itu belum sampai 6, teman-teman seller itu bisa terus tingkatkan dengan mempercepat pengiriman produk, terus balas chat. Jangan lupa ya teman-teman seller untuk balas chat para penanya gitu kan, atau buyer. Ya, paling memang diperbaiki dari orderan dan gimana sih teman-teman seller melayani setiap orderan yang masuk. Lalu ada tingkat ulasan negatif, kesalahan penjual harus kurang dari 12%, atau untuk produk dengan 20 atau lebih ulasan produk. Jadi memang ketiga metrik ini harus dipenuhi, karena kalau misalnya tidak terpenuhi itu program afiliasi teman-teman seller itu kemungkinan tidak dapat digunakan. Jadi memang harus diperhatikan, teman-teman seller bisa banget melakukan pengecekan atau pemantauan rutin setiap harinya. Apabila memang ada pelanggaran, dilakukan banding. Kalau misalnya SES-nya kurang dari 6, itu diperhatikan kembali atau bisa ditanyakan ke tim TikTok Food juga untuk kita bantu seperti itu teman-teman seller. Jadi mohon diperhatikan. Boleh dibantu selanjutnya? Ya, nah setelah penjelasan tadi tentang tipe-tipe afiliasi, gimana sih cara menggunakan afiliasi, apa itu syarat dan ketentuan untuk memiliki atau menggunakan program afiliasi ini, kita ada top 3 poin pentingnya lah gitu kan dari analisa atau dari hasil sharing-sharing ini gitu kan. Nah, yang pertama itu teman-teman seller itu bisa jadikan program afiliasi sebagai salah satu sarana promosi untuk meningkatkan engagement dan sales produk melalui kreator. Jadi teman-teman seller bisa nih
mencoba menggunakan program afiliasi itu sendiri untuk promosi. Di lain menggunakan fitur-fitur promosi yang kayak misalnya flash deal, buy more save more dan lainnya. Nah, yang kedua itu teman-teman seller itu bisa membuat program afiliasi sesuai kebutuhan dan rutin evaluasi performa kreator. Jadi bisa dipilih mau yang open plan, shop plan, atau target plan, dan nanti kita evaluasi programnya itu melalui analitik kreator. Nah, yang terakhir itu pastikan memberikan komisi paling menarik sesuai dengan budget promosi toko agar meningkatkan keuntungan, karena kan semakin menarik semakin banyak ya yang tertarik untuk melakukan afiliasi. Jadi itu boleh jadi bahan pertimbangan, nanti dihitung-hitung aja pakai kalkulator apakah masuk nih berapa persen gitu teman-teman seller. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget nih ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita bantu jawab. Gitu, kira-kira kurang lebihnya. Terima kasih teman-teman seller sudah mendengarkan sampai sekarang gitu. Makasih Kak Bella. Oke, terima kasih banyak Kak Caca dan Kak Cindy atas informasinya. Nah, aku mau ingatkan juga nih untuk teman-teman, mumpung kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan seputar afiliasi, bisa langsung tuliskan di bawah ya, di kolom komentar. Aku tekankan, kita akan mengutamakan pertanyaan yang memang sesuai dengan topik hari ini ya. Oke, sudah siap Kak Caca dan Kak Cindy untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman? Siap dong, iya nggak sih? Oke, pertanyaan pertama nih dari Kak Surya. Tips membuat promo supaya dilirik afiliator, sampai saat ini toko saya belum dilirik. Gimana nih Kak Cindy? Halo Kak Cindy. Ya, halo Kak. Terima kasih Kak Surya atas pertanyaannya. Untuk Kak Surya ini kan tips membuat promo ya supaya dilirik oleh afiliator. Nah, paling Kak Surya ini bisa mencoba nih beberapa cara, yaitu pertama-tama itu kan komisi ya, komisinya itu disesuaikan, diberikan komisi yang menarik di setiap programnya yang Kakak tawarkan, minimal bisa misalnya 5% gitu kan. Nah, yang kedua itu pastikan produknya juga jelas, detail gitu. Jadi fotonya memang kalau bisa sesuai semenarik mungkin lah gitu. Misalnya backgroundnya putih, terus di satu foto itu menjelaskan satu produk, jadi nggak timpang tindih. Terus juga judul produknya itu ada minimal 25 huruf, terus deskripsi produknya itu minimal 200 huruf. Jadi memang detail lah. Jadi memang para kreator itu tahu jelas ini produknya apa gitu. Nah, untuk fotonya juga minimal ada 3 foto. Jadi bukan cuma satu foto ya, karena kan kadang ada yang satu foto. Nah, itu kreator kan bingung ya, ini tuh produknya sebenarnya gimana detailnya gitu. Mungkin bisa dijelasin kalau misalnya kayak masker nih, masker dalamnya warnanya apa, diunjuk secara detail gitu kan. Jadi minimal 3. Nah, stoknya juga memang harus ada ya, stoknya memang tidak terbatas atau tidak kosong. Nah, terus teman-teman atau Kak Surya sendiri bisa membuat harga produk ataupun best selling produk dengan harga yang cukup kompetitif. Jadi memang harganya harus menarik. Kalau misalnya memang udah bagus nih, tapi harganya ternyata 2 kali lipat dibandingkan seller lainnya. Nah, itu kan memang sulit ya, padahal dari produk dan dari detail itu mirip-mirip sama seller lainnya, itu kan memang agak sulit kalau misalnya jauh banget gitu kan. Nah, Kak Surya juga bisa membuat konten promosi terlebih dahulu untuk produk terkaitnya di akun TikToknya Kak Surya. Karena kalau misalnya memang nggak ada penjelasannya, itu kan nanti kreator bingung ya, ini produknya udah detailnya misalnya kurang jelas, terus nggak ada videonya gitu kan, nggak ada kontennya. Nanti takutnya kan mereka juga nggak ingin membohongi para pembeli ya kreator itu. Jadi memang harus jelas, dibuatkan videonya yang menarik juga untuk menarik para afiliator itu sendiri. Selamat mencoba Kak Surya, semoga berhasil. Oke, thank you Kak Cindy. Dan aku mau infoin juga ya teman-teman, pada saat kita mencoba afiliator kan biasanya kita di otak-otak tuh langsung taunya oh artis-artis ternama gitu kan. Nah, tapi sebenarnya
nggak harus juga nih teman-teman, misalnya banyak juga creator-creator sebutannya buzzer atau mungkin mikro makro creator gitu ya, yang sebenarnya bisa lebih cocok target marketnya dengan teman-teman seller gitu. Jadi bisa juga lebih menghasilkan lebih baik gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri juga ya teman-teman, kalau misalnya kita mau minta endorse Mama Gigi gitu, ya pasti susah banget gitu untuk dia ngambil afiliasi kita gitu. Tapi kalau misalnya kita coba nih targetin yang 10K dulu, 20K dulu gitu. Nah, itu bisa menurut aku efeknya juga lebih baik gitu, karena biasanya mereka juga lebih responsif, dan misalnya 10K tapi banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi orang juga lama-lama di FYP kayak kok keluar mulu nih produk ini gitu. Nah, itu nanti bisa membangun ketertarikan. Oke, thank you Kak Cindy. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Artam. Saya seller baru Kak, mau tanya step-stepnya produk kita dipromosiin para afiliator TikTok gimana ya? Mungkin sebenarnya tadi udah dibahas, mungkin singkatnya aja nih step by stepnya Kak Caca. Iya, thank you Kak Bella. Nah, kembali tadi yang aku sudah jelaskan tergantung terkait dengan jenis program afiliasi ya yang teman-teman seller sekalian mau ikut sertakan. Tapi biasanya setelah teman-teman seller membuat satu program di salah satu jenis afiliasi, teman-teman seller bisa masuk ke tab kelola kreator. Nah, nanti di situ terdapat tulisan atau enggak status dari jenis-jenis program yang sudah diikutsertakan. Biasanya ada tulisan kadaluarsa, diterima ataupun disetujui kayak gitu. Jadi bisa langsung dipantau aja di tab kelola kreator gitu. Oke, thank you Kak Caca. Tadi udah singkat, padat dan jelas ya Kak Artam ya. Semoga bisa langsung dieksekusi nih sebelum tahun 2023. Oke, pertanyaannya yang ketiga ada dari Kak Muhammad Cimahi. Saya seller baru di TikTok. Seandainya kita bikin program afiliasi, program terbuka, toko apakah creator-creator? Sebentar nih, aku rada bingung bacanya. Seandainya kita bikin program afiliasi toko terbuka, apakah creator lain otomatis langsung bisa menemukan program yang kita buat atau tidak nih? Mungkin Kak Caca lagi boleh? Ya, thank you Kak Bella. Nah, untuk yang ini, untuk program terbuka ya tadi kalau nggak salah. Untuk program terbuka betul, bisa dilihat, oleh kreator dari TikTok Shop. Tapi biasanya sesuai dengan kualifikasi atau kriteria dari para kreatornya gitu. Jadi, mungkin kalau misalkan diinfokan semua, kemungkinan tidak. Karena biasanya ada kualifikasi lagi nih dari produk-produk yang diikutsertakan dalam program terbukanya kayak gitu. Tapi nanti si kreator itu bisa mengajukan diri jika memang sudah dilihat gitu ya produk-produk teman-teman seller sekalian kayak gitu. Dan biasanya pun kalau misalkan tidak ada nih kreator yang mengajukan diri gitu ya untuk program terbukanya. Nah, biasanya itu ada statusnya gitu. Nanti biasanya itu ada status bahwa program tersebut belum aktif gitu. Jadi biasanya memang belum ada kreator yang join kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada kreator yang mengajukan diri kayak gitu dan nantinya telah disetujui oleh para seller, itu biasanya langsung status programnya berubah jadi aktif dan sudah mulai untuk bisa dipromosikan kayak gitu. Oke, thank you Kak Caca. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Ramdhani Fajar. Cukup panjang nih pertanyaannya ya. Tapi pada intinya, mungkin apakah kita sebagai seller bisa ngelaporin salah satu afiliator dan agensinya juga? Karena Kak Ramdhani ini memiliki pengalaman pahit gitu ya, di mana dia sudah deal-dealan dan membayar jasa endorse juga kepada afiliator tersebut. Tapi singkat cerita, afiliator tersebut tidak melakukan ya pokoknya Kak Ramdhani ini tidak puas dengan kinerja dari agensi atau afiliator tersebut, tapi tiba-tiba afiliator dan agensinya tidak menghiraukan lah, intinya kurang lebih gitu ya Kak Ramdhani ya. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa dilakuin sama Kak Ramdhani ini untuk melaporkan mereka nih? Mungkin Kak Cindy? Ya, halo Kak Ramdhani. Jadi kalau misalnya Kak Ramdhani ini kan menggunakan agensi ya, dan ini berarti udah menghubungi ke agensinya, ternyata agensinya kurang kooperatif atau perwakilan agensinya kurang kooperatif, itu Kak Ramdhani juga bisa membuat laporan ke tiket di aplikasi TikTok. Itu nanti Kak Ramdhani bisa report juga, misalnya kayak mengadukan
kalau misalnya kreator ini kurang kooperatif gitu kan. Nah, tapi kalau Kak Ramdhani memiliki AM atau account manager itu bisa menghubungi AM Kak Ramdhani untuk kita raise gitu kan ke internal kalau misalnya memang berkendala kreatornya itu sendiri. Ya paling memang untuk saat ini diarahkan untuk membuat tiket aja, baik dari aplikasi TikTok maupun dari aplikasi TikTok Shop-nya gitu kan. Nanti akan kita kelola dan kita investigasi. Nah, untuk buat tiket ini, Kak Ramdhani bisa melalui pusat bantuan e-commerce yang ada di aplikasi TikTok. Nanti buka profil, nanti pilih yang saya, terus klik yang titik 3 yang ada di kanan atas, itu nanti pergi ke bagian ini aja sih, kayak hubungi TikTok, nanti ada bagian tanya jawab umum dan topik yang tersedia. Nanti bisa pilih yang kirim topik yang tersedianya itu bukan solusi yang kakak cari, nanti klik aja yang kirim permintaan, ikuti langkah-langkahnya dan klik kirim. Nanti tim TikTok akan bantu untuk mengevaluasi gitu kan, atau mungkin bisa dicari aja step-stepnya di internet. Nanti akan kita kelola karena kan setiap afiliator atau kreator nakal itu akan kita proses kok, jangan khawatir Kak. Soalnya kita akan berlaku adil gitu Kak. Oke, semoga terjawab ya Kak Ramdhani. Jadi lapor tiket aja, nanti dari situ akan lakukan investigasi. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Diah Ayu. Halo Kak, mau tanya, maaf kalau masih awam banget. Kalau soal afiliasi ini, creator cukup mendapatkan fee dari komisi atau dari seller perlu membayar lagi ke creator semacam endorse. Nah, mungkin Kak Cindy boleh Kak lanjutin? Halo Kak Dia, betul. Jadi untuk afiliasi ini, seller itu cukup membayar komisi aja. Jadi nanti udah dapat komisi persenan dan itu tidak ada biaya lainnya. Jadi cukup membayar komisi, nanti akan dipromosikan oleh kreator. Jadi nggak ada biaya tambahan ke endorse gitu ya Kak Dia. Jadi boleh dicoba banget nih Kak. Iya, betul. Dan sekalian mau menghimbau juga nih untuk teman-teman seller ya. Kita saranin selalu kalau misalnya teman-teman mau melakukan afiliasi dengan kreator-kreator TikTok, lebih baik tetap ada di platform TikTok teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih ada oknum-oknum yang nakal gitu, misalnya Kak kita WA-an aja atau misalnya kita pindah aja ke yang lain gitu. Nah itu sebaiknya teman-teman bilang nggak apa-apa kita di TikTok aja gitu, karena aku pernah dengar juga beberapa cerita, misalnya ada aja nih teman-teman ya oknum-oknum yang nakal, terus misalnya diminta di WA, terus dari situ dia minta fee endorse misalnya, atau misalnya minta uang tambahan gitu. Karena seperti yang tadi Kak Cindy sudah bilang gitu ya, sebenarnya kalau mau afiliasi di TikTok Shop ini cukup dengan membayarkan komisi saja gitu. Cuman kita tidak pernah tahu ya di luar sana kan mungkin ada deal-dealan yang berbeda dan lain sebagainya. Kalau itu tergantung dengan kebijakan dari teman-teman seller masing-masing saja gitu. Oke, berikutnya ada dari Kak Rizal Nur. Apakah semua pesanan termasuk pesanan afiliasi sudah langsung otomatis masuk ke data pemesanan selesai, Kak? Nah, ini mungkin boleh dibantu Kak Cindy? Ya, jadi untuk orderan itu, walaupun orderan afiliasi itu akan terjadi satu selesai seluruh datanya itu ke bagian orderan selesai. Tapi memang kalau misalnya mau lihat spesifik itu bisa dilihat di bagian orderan afiliasi yang ada di TikTok Shop Affiliate. Jadi memang itu nanti akan tetap kedetek kok Kak Rizal gitu. Oke, jadi sudah terdetek ya. Jadi nggak usah takut nih teman-teman misalnya kayak, aduh jangan-jangan aku kemis lagi atau takut bukanya susah gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung semuanya sudah terintegrasi. Oke, nextnya ada pertanyaan dari Kak Irvi. Pertanyaannya ada 3 nih. Mungkin kita satu-satu dulu kali ya Kak Caca ya. Yang pertama, apakah kita bisa ikut lebih dari satu program afiliasi? Misal ikut yang terbuka dan bertarget. Nah, gimana nih Kak Caca? Ya, betul. Boleh banget kalau misalkan mau ikut beberapa program gitu kan. Karena sebenarnya jenisnya juga berbeda. Terus tujuannya juga kan sama, tapi memang jenis dan caranya gitu ya itu berbeda. Jadi boleh diikut sertakan ke 3 jenis yang ada di program afiliasi gitu. Oke, jadi jawabannya boleh ya. Oke, pertanyaan kedua masih sama dari Kak Irvi. Untuk memilih creator yang sesuai dengan kategori produk, apakah ada daftarnya atau kita cari sendiri nih Kak Caca?
Nah, itu sendiri ada kok tabnya di halaman afiliasi itu ada namanya halaman pilih kreator gitu. Nah, nanti di situ teman-teman seller boleh nih mengecek di scroll gitu ya siapa aja kreator yang kira-kira direkomendasikan. Biasanya tuh ada followersnya sudah berapa banyak, terus like-nya sudah berapa kali, videonya berapa kali. Jadi bisa langsung dipilih disesuaikan dengan memang kebutuhan dari para seller pada saat membuat jenis program afiliasinya gitu. Oke, tapi bagaimanapun juga sebenarnya aku tetap merekomendasikan teman-teman semua di sini untuk melakukan riset pribadi juga sih gitu. Karena namanya toko kita misalnya aku jualan baju gitu kan, baju juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Misalnya apakah bajunya untuk kerja atau mungkin bajunya untuk baju pesta gitu. Apakah bajunya baju muslim, baju perempuan, baju anak kecil. Nah, jadi kita harus lihat juga nih kreator-kreator ini cocok nggak targetnya gitu. Mungkin kalau kita baju kerja carilah teman-teman creator yang suka bikin a day in my life di kantor misalnya gitu ya. Karena atau misalnya suka bikin meme-meme seputar corporate TikTok gitu. Karena aku juga suka ngeliat gitu ya. Atau kalau misalnya bajunya baju pesta ya dicarilah mungkin creator-creator yang memang sering bikin foto OOTD atau mungkin sering pergi-pergi ke pesta gitu sehingga audiens mereka tuh juga udah lebih mirip lah dan udah lebih cocok dengan teman-teman semua. Cara risetnya gimana, Kak? Sebenarnya gampang banget ya, teman-teman. Tinggal dari yang tadi Kak Cece bilang gitu kan, udah ada tuh nama-namanya yang dibantu dikurasi oleh TikTok. Nah, teman-teman buka aja page-nya masing-masing, nonton-nontonin short videonya gitu ya. Nah, dicarilah mana yang kira-kira sesuai dengan produk teman-teman dan mana yang kira-kira brandingnya juga sesuai gitu. Karena kadang nggak cuma produknya, tapi kan misalnya teman-teman tuh pengennya cari creator yang ceria gitu. Karena mungkin teman-teman tuh logonya ceria juga gitu. Nah, itu boleh juga ya teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman tokonya lebih yang elegan gitu. Jadi pengen cari kreatornya juga yang lebih elegan. Nah, itu menurut aku bisa banget disesuaikan. Tinggal cari-carilah, luangkan waktu cari-cari mana short video yang sesuai gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Irvi nih, Kak Caca. Kalau selama ini kita pasang harga udah mepet, kalau mau ikut program afiliasi boleh nggak kita ubah harga agar bisa ngasih komisi besar? Terima kasih. Oke, Kak Irvi boleh banget karena diubah gitu. Karena memang pada saat membuat program itu juga ada klik edit gitu ya, atau bisa diedit lagi nih komisinya mau diubah jadi berapa gitu ya, agar nanti mungkin bisa dilihat oleh teman-teman kreator sekalian, oh untuk komisinya jauh lebih mungkin besar daripada sebelumnya. Jadi charge untuk teman-teman seller sekalian dipromosikannya juga lebih besar kayak gitu, bisa kok, bisa diedit gitu. Oke, nah mungkin itu bisa menjadi salah satu trik juga ya untuk teman-teman ya, supaya bisa menjualnya lebih banyak. Tapi sebenarnya tergantung strategi juga sih Kak, bisa jadi seperti itu, atau misalnya biasanya marginnya tipis, atau misalnya komisinya tipis, tapi mainnya volume gitu ya. Mungkin persentasenya cuma dikit, tapi misalnya teman-teman bisa berani yakin gitu, Kak ini bisa kejualnya 1.000, 2.000, nah itu kan bisa juga tuh teman-teman. Oke, kita masih ada waktu 5 menit lagi kurang lebih. Aku akan masih menjadwalkan 2 pertanyaan terakhir. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan terakhir banget, aku kasih kesempatan tulis di kolom komentar sekarang juga. Tapi sebelum itu aku mau mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa untuk isi feedback form bakat. Sudah aku pin ya di tinyurl.com/feedbackbakat, semuanya huruf kecil. Teman-teman bisa ngisi nggak nyampe 1 menit. Di situ teman-teman bisa memberikan feedback, saran, rekomendasi, apapun itu, baik untuk acara bakat maupun TikTok Hood ataupun TikTok Shop, supaya kita bisa ke depannya lebih baik lagi. Ya, teman-teman, terima kasih banyak. Semua masukan teman-teman sangat kita apresiasi. Oke. Pertanyaannya ada dari Kak DL Tekstil. Kak, aku mau bertanya, untuk memilih afiliator TikTok lebih pentingin apa ya, GMV-nya atau viewer-nya pas live atau konten? Makasih Kak. Nah, mungkin boleh dibantu dengan Kak Caca dulu, nanti bisa ditimpalin Kak Cindy. Oke, kalau menurut aku pribadi gitu ya Kak, kalau misalkan memang melihat dari misalkan dari GMV-nya atau misalkan dari live ataupun short video itu menurutku lebih ke kriteria apa sih yang dicari sama teman-teman seller sekalian gitu agar memang sesuai dengan pasar gitu ya dari teman-teman seller. Misalkan mungkin tadi juga udah dijelaskan juga sama Kak Bella, misalkan jualan baju gitu ya, walaupun misalkan GMV kreatornya itu tinggi ataupun misalkan short videonya itu banyak atau gimana, tapi mungkin kalau misalkan tidak sesuai pasar
besarnya gitu ya, khawatirnya memang viewersnya sedikit ataupun tidak sesuai dengan target penjualan dari para seller gitu. Jadi menurut aku bisa disesuaikan juga gitu, apakah kreatornya sudah sesuai dengan kriteria teman-teman seller sekalian kayak gitu, dari mungkin cara pembawaannya atau misalkan bikin konten-kontennya itu sesuai nggak sih, masuk nggak sih dengan produk-produk yang ingin dipasarkan kayak gitu. Mungkin dari Kak Cindy ada tambahan? Ya, betul. Jadi untuk memilih afiliator itu pertama-tama ini kan berarti kan kakak kayaknya mau target itu berarti kan memang diperhatikan detail gitu kan. Nah tapi kan sebenarnya untuk tiap masing-masing kreator itu kan nanti untuk performanya itu akan berbeda-beda. Jadi better memang dicoba-coba dulu, dilihat nih yang mana yang paling oke. Karena kan kalau misalnya nggak dicoba kita nggak akan tahu ya gitu. Jadi bisa aja dicoba dulu dan nanti dilihat lagi dari performanya, dievaluasi. Kalau misalnya oke bisa diperpanjang untuk afiliasinya gitu. Oke, sudah terjawab ya KDL Tekstil. Nah, masih ada pertanyaan lagi kah? Aku masih cari satu pertanyaan terakhir. Atau kalau memang sudah tidak ada, aku mau minta kalimat penutup nih dari Kak Caca dulu deh, untuk teman-teman seller semua yang sudah nonton hari ini. Oke, makasih banget buat teman-teman seller maupun Kak Bella. Kalau dari aku, teman-teman seller jangan menyerah gitu ya. Misalkan satu kali mencoba ke afiliator atau kreator tapi belum berhasil gitu ya, tidak sesuai dengan target teman-teman seller, boleh dicoba lagi next-nya. Siapa tahu memang di kreator yang berbeda teman-teman seller itu penjualannya jauh lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Jadi jangan pantang menyerah, tetap terus mencoba gitu. Thank you. Oke, pantang menyerah dan terus mencoba. Ya, keren. Mungkin itu bisa menjadi moto hidup di tahun 2023 juga kali ya. Oke, kalau Kak Cindy boleh dong Kak kasih kita pesan-pesan penyemangat. Semangat mencoba untuk teman seller. Kalau misalnya memang namanya kan mencoba ya, kita mencari yang paling cocok, jadi jangan gampang menyerah juga. Pokoknya dicoba aja semua fitur promosi yang udah kita sediakan, di mana itu bisa menjadi ladang nih atau kuncian untuk mengeksplorasi atau memperbesar juga usaha teman-teman seller. Jadi coba-coba terus, nanti kalau misalnya ternyata ada yang cocok langsung bisa dipatenkan, atau tapi jangan lupa tetap berinovasi seperti itu. Semangat teman-teman seller. Betul. Jadi kalau aku bisa simpulin, nyari afiliator itu mungkin seperti nyari jodoh kali ya. Cocok-cocokan nih, karena bisa aja afiliatornya followersnya banyak banget, bagus banget, tapi kalau nggak cocok sama produk kita, hasilnya pun mungkin masih kurang gitu. Tapi jangan salah teman-teman, mungkin ada afiliator yang kesannya biasa-biasa aja, tapi ternyata cocok banget, jodoh banget, wah tiba-tiba bisa membludak dengan dia ya. Jadi seperti cari jodoh, teman-teman harus sabar, harus terus mencoba dan pantang menyerah ya. Dan tapi pesan aku juga nih teman-teman ya, untuk teman-teman semua, karena kita berjuang di TikTok atau berjuang dengan konten, aku juga selalu menyemangati teman-teman untuk membuat konten sendiri. Jangan 100% bergantung terhadap afiliator gitu ya. Karena lagi-lagi teman-teman, namanya jodoh kan kalau misalnya tiba-tiba putus, tiba-tiba dia cari pasangan yang lain gitu kan, kita harus tetap bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Jadi pastiin teman-teman juga tetap rutin bikin konten, bikin live gitu ya, atau mungkin beriringan teman-teman ya. Jadi berapa persen dari afiliator, berapa persen juga punya sendiri. Oke, sekian dari aku teman-teman. Tapi sebelum pergi, aku mau ngasih tahu info-info menarik di acara TikTok Hood nih ya. Dan mau ingetin sekali lagi, jangan lupa isi feedback form. Nah, tadi yang sudah aku sampaikan di awal, jadi mulai tahun depan teman-teman, bakat itu akan pindah ke Lark TikTok Hood. Nah, untuk teman-teman di sini yang belum join Lark atau belum tahu apa itu Lark, segera saksikan video berikut ini. Ini kenapa sih gue nggak bisa masuk terus ke grup Lark TikTok Hood? Lah, udah bikin akunnya belum? Emang harus? Ya harus lah. Gimana caranya? Gini nih caranya nih. Setelah kamu download aplikasi Lark, buka aplikasinya dan klik login. Selanjutnya, daftarkan email atau nomor handphonemu dan klik next.
Kamu akan mendapatkan kode verifikasi, klik tombol biru di paling bawah dan pilih individual. Masukkan namamu, kata kuncimu untuk membuka akun. Lalu klik tanda plus di bagian kanan atas dan scan QR code supaya diterima oleh tim TikTok Hood. Jangan lupa masukkan kode tokomu ya. Udah nih, kok belum masuk juga ya? Tenang, nanti di-approve kok sama tim TikTok Hood-nya. Oh gitu. Iya. Oke, tadi ya teman-teman udah ada step by step-nya cara bergabung ke Lark. Yang paling pertama teman-teman gampang banget, tinggal langsung download aja aplikasi Lark, L-A-R-K yang logonya burung ya. Teman-teman bisa download di App Store apapun di Google Store. Oke, berikutnya teman-teman aku mau menginformasikan juga tentang acara beliau nih ya. Mana nih para penganut Bang Ando? Beliau ini mau menginformasikan juga sekarang itu jamnya berubah ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang beberapa bulan ini nggak ikut, sekarang di jam 11 sampai jam 1 setiap Senin ya. Oke, next-nya teman-teman ada acara bakat dan Kamis besok juga acara bakat terakhir di tahun 2022 ini. Jadi pastikan teman-teman hadir karena ini juga sangat informasi yang sangat berguna ya teman-temannya. Di hari Kamis kita akan kedatangan Kak Delvisia dan Kak Rani. Kita akan menginformasikan seputar fitur holiday mode. Jadi siapa tahu ya teman-teman ya di akhir tahun atau mungkin di tahun depan teman-teman baru mau liburan, gimana caranya supaya orderan yang nggak numpuk atau gimana cara mengelola tokonya gitu ya supaya bisa libur dulu. Boleh banget langsung ikutin di hari Kamis 22 Desember pukul 4 sampai 5 sore hanya di Facebook TikTok Hot. Nah, next-nya teman-teman, aku mau menginfokan juga ada ngukus atau ngopi dan diskusi. Kita akan membahas seputar praktik terbaik untuk bikin short video. Ini di Rabu besok jam 11 sampai jam 12 khusus di Lark TikTok Hood. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya perlahan tapi pasti kita akan mulai pindah ke Lark TikTok Hood. Jadi pastiin wajib kudu punya. Oke. Teman-teman, aku mau menginformasikan juga, besok sore kita ada ngobras atau ngobrol santai antar seller TikTok membahas tips viewers anti kabur ala Dung Dung Kids. Wow, lengkap banget deh seminggu ya. Hari ini kita bahas afiliasi, besok kita akan belajar short video, dan sorenya juga kita akan bahas seputar live. Nah, mau tahu caranya gimana? Teman-teman langsung aja deh registrasi di bit.ly/dungdungkidstts ya, teman-teman, atau langsung aja scan barcode-nya. Ini jam 4 sampai 5 sore via Zoom dan Facebook Live. Jadi teman-teman stay tune, bagus banget materinya, ikutin terus. Oke? Next-nya, teman-teman, next-nya. Nah, aku mau menginfokan juga teman-teman bahwa sekarang TikTok Shop sedang membuka registrasi teman-teman menjadi seller menti. Ya, apa sih seller menti? Apa keuntungannya? Teman-teman bisa satu, belajar seputar berjualan di TikTok Shop langsung dari seller berpengalaman. Ya, jadi semacam punya mentor teman-teman nih. Kedua, kesempatan eksplor kemampuan dan kembangkan bisnis serta relasi menjadi lebih luas pastinya. Bisa sharing-sharing langsung sama expertnya, bisa sharing-sharing langsung sama teman seperjuangan. Yang ketiga, motivasi dan dukungan langsung dari mentor panutan. Ya, mentor-mentornya ini sudah kita kurasi, sudah kita tes secara baik ya teman-teman, dijamin bisa memberikan ilmu yang baik untuk teman-teman semua. Dan terakhir, teman-teman juga bisa berkesempatan mendapatkan voucher toko untuk menti-menti terpilih. Mau bergabung, menarik kan? Langsung aja scan QR di bawah atau klik aja bit.ly/sellermenti semuanya kecil. Segera daftar karena aku kasih bocoran dikit udah banyak banget yang daftar, dan teman-teman kalau nggak mau ketinggalan sebelum ditutup segera daftar ya di bit.ly/sellermenti E-nya 2 semuanya kecil. Oke. Next, teman-teman, aku mau menginfokan juga sekarang TikTok Shop sudah punya YouTube. Jadi teman-teman yang belum subscribe, segera cari di YouTube teman-teman TikTok Shop Indonesia dan langsung subscribe. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, dan bersama siapapun, teman-teman bisa belajar lagi seputar TikTok Shop langsung aja di YouTube kita. Oke. Terakhir, teman-teman, aku mau menginformasikan juga bahwa di TikTok Shop ini juga kita ada webinar rutin ya, teman-teman ya. Teman-teman langsung pantengin aja deh jadwal patroli yang biasanya di-post setiap hari Minggu di Facebook TikTok ini untuk ngecek mana acara yang teman-teman perlukan dan bisa join. Oke. Thank you banget teman-teman semua yang sudah hadir di sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga materi hari ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Bye-bye.